Pak Kiai, saya pernah melihat di sebuah kitab terdapat beberapa sholawat-sholawat. Di antaranya sholawat nariyah, sholawat tibil kulub, dan lain-lainnya. Yang saya tanyakan, apakah membaca sholawat itu perlu ada ijazahnya? Apakah membaca sholawat itu perlu ada ijazah? Orang yang dapat ijazah di dalam urusan zikir, wirid itu masalahnya adalah lebih afdol, lebih utama daripada orang yang tidak punya ijazah. Tapi orang yang tidak punya ijazah, wirid apapun ya, itu tetap sah dan tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena isinya adalah zikir kepada Allah. Begitu ya. Namun untuk sholawat-sholawat yang sudah umum dibaca oleh masyarakat, ya, maka kalau kita kesulitan cari ijazah kepada siapa, ya tidak perlu. Gak perlu amat kalau memang itu baca sholawat. Abu Yazid Muhammad bin Alawi pernah menerangkan khusus untuk baca sholawat itu yang mengijazahi itu dari Al-Quran dan dari hadis sendiri. Perintah langsung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, salawatlah kalian kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Jadi perintah langsung dari Allah. Maka kalau ada orang baca sholawat walaupun tidak memiliki ijazah dari seorang syekh, tidak apa-apa. Ya, begitu. Tapi andai kata mendapatkan ijazah itu alangkah baiknya, begitu loh. Ya, bukan larangan. Nah, namun ada zikir-zikir, wirid-wirid, ya, wirid-wirid khusus yang memang perlu untuk mendapatkan ijazah biar tidak salah melangkah. Begitu. Maksudnya salah melangkah apa? Mengamalkannya biar tidak salah. Maka perlu ijazah seperti begini. Ada kaidah-kaidah yang diajarkan oleh para ulama-ulama salaf yang mereka menciptakan satu bacaan menjadi sebuah hizib atau wirid itu ya. Nah, misalnya saja wirdus sakron, wirid sakron. Nah, itu kan ada tata caranya kan? Ya. Seperti waktu membaca sur, artinya sur itu kan pagar. Maka para ulama yang dahulu dan yang mengerjakan itu memberikan ijazah dengan tangannya diputarkan, misalnya diputarkan di mana seluruh badannya agar badannya ini terlindungi kan gitu. Itu kalau orang tidak pernah dapat ijazah kan tidak tahu tata caranya gitu ya. Bukan berarti kalau baca wirid sakron misalnya tanpa ijazah dan tidak tahu, dia tidak tahu, kemudian tidak dapat pahala, tidak begitu. Tapi fungsi dari apa diciptakan atau dibuat atau dikarang oleh Imam As-Sakron itu menjadi tidak bernilai yang tinggi itu. Begitu ya. Saya logikakan begini. Orang mau bikin kopi, minum kopi, itu ya. Kan ada takarannya. Ya, ini analognya begitu. Orang bikin kopi kalau tidak tahu caranya dan tidak pernah belajar kepada orang yang bisa bikin kopi, itu yang enggak enak. Misalnya kita disuguhi kopi oleh seseorang, kita minum kok enak ya. Gitu ya. Karena yang membuat itu takarannya pas. Begitu kita pulang ke rumah bikin sendiri. Misalnya ini, semestinya kopinya 1 sendok makan, terus kita pakai 1 sendok obat kecil itu ya. Apa rasanya kira-kira? Ya hambar kan? Karena kita tidak tahu takarannya. Maka di dalam bab seperti ini perlu guru. Nah demikian juga ini wirid. Ya, wirid itu kadang-kadang perlu guru karena sang guru itu tahu takarannya. Begitu. Demikian juga kita berobat kepada dokter. Kalau kita asal beli pil, kita minum, ya kalau takarannya bener. Tapi kalau dosisnya nggak bener gimana? Bisa kelebihan, bisa bahaya, gitu ya. Atau kurang, nggak manfaat. Maka kita perlu namanya semacam ijazah dari dokter untuk minum pil ini agar takarannya tepat. Begitulah kurang lebih yang masalah ijazah. Tapi kalau sholawat ini kan perintah dari Allah. Kapanpun kita baca ya sudah langsung. Tapi ada sholawat khusus yang memang dikarang oleh seorang ulama
minal aulia, orang-orang soleh yang mempunyai takaran-takaran tertentu, ya maka takaran itu perlu didapati dengan metode ijazah. Begitu ya, jelas ya? Baik.